Nah, oke anak-anak. Nah, di sini kita akan melihat bentuk rumah adat. Setiap suku bangsa itu menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya, di mana rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung ya untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. Nah, bagaimana dengan rumah adat di daerahmu? Nah, di sini kita akan melihat ya. Nanti kita akan melihat beberapa rumah adat ya sesuai dengan kondisinya. Nah, tadi ini masih sambungan tentang rumah betang ya. Nah, di sini ceritakanlah secara singkat peristiwa pada teks rumah betang Ulu Palin itu tadi. Nah, di sini kita akan melihat secara singkat ya peristiwa dari cerita rumah betang Ulu Palin. Nah, yang pertama, rumah betang Ulu Palin terletak di Kapuas Hulu, tepatnya di Kalimantan Barat, Kecamatan Putus Ibau Selatan. Nah, rumah betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak ya. Nah, rumah betang Ulu Palin berukuran panjang 268 meter dengan tinggi 5 sampai 6 meter. Nah, di mana rumah betang Ulu Palin dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga ya. Nah, bagi masyarakat Dayak, rumah betang Ulu Palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka pulang. Nah, rumah betang Ulu Palin tertimpa musibah karena pada tanggal 13 September 2014 di malam hari dan tak ada yang tersisa akibat kebakaran itu. Nah, kemudian apa keunikan dari rumah betang tersebut? Nah, di sini ada beberapa keunikannya ya. Yang pertama, rumah betang dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga ya. Nah, rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam betang tersebut. Nah, betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas ataupun banjir. Nah, rumah betang Ulu Palin 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur Sungai Ulu dan Sungai Nyabau akibat erosi. Nah, hampir semua rumah betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan Barat. Nah, dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting bagi semesta kehidupan. Nah, di mana suku bangsa Dayak ini rumah betang juga merupakan pemersatu bagi mereka ya. Nah, rumah betang adalah kekayaan budaya Indonesia ya. Jadi ini keunikan yang ada di rumah betang tadi ya. Nah, di sini rumah adat merupakan salah satu keragaman budaya di Indonesia. Nah, adakah keragaman lain dalam budaya Indonesia? Ayo bacalah teks berikut ini. Nah, keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia ya. Nah, di sini ya, kekayaan budaya Indonesia karena berbagai suku bangsa yang ada. Kekayaan itu beragam bentuknya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Nah, semua budaya tersebut menjadi ciri khas bagi tiap-tiap daerah. Berikut contoh budaya di daerah Indonesia ya. Nah, nanti kita akan melihat bersama-sama ya beberapa contoh rumah adat, kemudian tari-tarian yang ada di Indonesia. Nah, di sini yang pertama itu ada bahasa daerah ya. Nah, di mana setiap suku bangsa dalam berkomunikasi menggunakan bahasa daerah setempat. Dengan demikian, keragaman suku menghasilkan bahasa yang beragam. Nah, perhatikan contoh keragaman kata akibat keberagaman bahasa daerah berikut. Nah, di sini ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak, kemudian ada bahasa Papua. Nah, kemudian di bahasa Indonesia itu saya rumah, ya. Kemudian bahasa Jawa aku pula omah. Nah, bahasa Indonesia abdi ima. Kemudian bahasa Batak itu ahu bagas, bahasa Papua saruma. Nah, ini adalah keragaman bahasa daerah tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Nah, hal ini dikarenakan dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Nah, jadi ini adalah tentang bahasa daerah yang ada di Indonesia ya anak-anak. Jadi Indonesia sangat beragam ya. Nah, yang selanjutnya, nah yang kedua itu adalah rumah adat ya. Oke, sebentar ya. Nah, rumah adat ya.
Hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk rumah sebagai tempat tinggalnya yang berbeda-beda ya. Nah, bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nah, nama rumah adat ada setiap daerah pun berbeda-beda. Nah, ini contoh di samping ini adalah bentuk rumah adat ya. Nah, di setiap suku atau di setiap bangsa itu setiap suku ya itu memiliki rumah adat yang berbeda-beda bentuknya ya, seperti ada yang di samping ini ya. Nanti kita akan melihat beberapa contoh rumah adat. Nah, ini ada di halaman 19 ya. Di situ ada 26 rumah adat yang ada 30, sebentar ya. Itu di halaman 19 anak-anak bisa lihat ya, itu ada 34 ya, 34 rumah adat di daerah masing-masing ya. Nah, di sini Ibu hanya mengambil beberapa contoh ya. Nah, di sini ada rumah adat yang ada di Bangka Belitung ya atau Babel ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kemudian ada Sumatera Selatan, kemudian ada Lampung, kemudian ada Jawa Barat. Nah, di setiap suku atau di setiap daerah itu memiliki rumah adat, kemudian memiliki tarian, kemudian memiliki pakaian adat yang berbeda-beda ya. Jadi tidak sama ya. Jadi itu rumah adat, kemudian pakaian adat, kemudian ada tari-tarian ya, itu berbeda-beda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Jadi tidak sama ya anak-anak. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ada pakaian adat. Nah, di sini pakaian adat tradisional Indonesia merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki negara Indonesia ya. Banyaknya suku-suku dan provinsi yang ada di wilayah negara Indonesia, maka banyak pula baju adat yang dimiliki oleh setiap suku di seluruh provinsi Indonesia. Nah, oleh karena itu ya anak-anak, pakaian adat Indonesia memiliki ciri-ciri khusus dalam pembuatan atau dalam mengenakan pakaian adat tersebut ya. Jadi tidak sembarangan ya anak-anak, itu pakaian adat ya itu dibuat sesuai dengan ciri khas dan budaya yang ada di daerah tersebut ya. Makanya itu kalau kita melihat misalnya di daerah Kapuas Hulu ya, di daerah tempat tinggal Ibu itu dia pakaian adatnya berbeda-beda ya, walaupun dia di satu kabupaten ya. Dia misalnya di tempat Ibu itu pakaian adatnya itu dia hasil dari tenunan ya, hasil dari kain tenun. Kemudian kalau di kampung yang lainnya lagi dia ada yang terbuat dari manik-manik ya, kemudian ada juga yang terbuat dari koin-koin. Nah, itu sangat berat ya anak-anak kalau pakaian adat yang memang asli ya, memang asli itu dia terbuat dari manik-manik, kemudian di bawah rumbaynya itu dia terbuat dari uang logam. Jadi ketika dikenakan itu sangat berat ya. Itu adalah pakaian adat aslinya ya, aslinya pakaian adat orang Dayak ya. Nah, di sini pakaian adat ada di Nanggro Aceh Darussalam ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian tarinya itu ada tari Seudati. Kemudian rumah adatnya itu seperti ini ya. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Kemudian senjata yang mereka gunakan ada di sini ya, ini. Nah, anak-anak bisa lihat sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada di Sumatera Utara. Nah, pakaian adatnya adalah pakaian adat Karo. Kemudian tari-tariannya itu adalah tari Tortor. Nah, rumah adatnya itu adalah rumah adat Bolon ya. Nah, senjata tradisional mereka itu adalah pisau surit ya. Nah, ini adalah contoh dari rumah adat, pakaian adat, kemudian tari-tari yang ada di daerah tersebut, kemudian rumah adat serta senjatanya ya.